Pasca libur panjang, kerap berujung pada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Jutaan warga masih membandel untuk pulang ke kampung halaman, dan banyaknya tempat wisata yang menciptakan kerumunan menjadi salah satu penyebabnya. Menurut data Satgas COVID-19, libur panjang Idul Fitri tahun lalu menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 sebesar 69 hingga 93% dalam rentang waktu 10 sampai 14 hari. Melihat hal tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh Satgas COVID-19 hingga lingkup mikro di wilayahnya untuk memperketat warga yang masuk ke ibu kota usai arus mudik Lebaran tahun ini. Para pemudik yang baru tiba dari perjalanan mudik wajib lapor diri kepada petugas RT dan RW setempat untuk pendataan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian petugas RT dan RW akan melakukan screening awal perihal daerah asal, waktu singgah hingga kondisi kesehatan pemudik guna penyelarasan data dalam pengawasan dan merekomendasikan melakukan tes usap antigen. Bagi pemudik yang sudah melakukan tes usap antigen dan dinyatakan negatif, orang tersebut tetap harus melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam. Hal ini untuk memastikan warga tersebut betul-betul dalam kondisi yang sehat sebelum beraktivitas dengan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi penularan yang meluas, maka pelaku perjalanan wajib melakukan karantina 5 kali 24 jam karena mobilitas yang dilakukan di masa pandemi adalah aktivitas yang berisiko. Ini adalah bentuk tanggung jawab bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Mohon juga kepada posko di desa atau kelurahan setempat untuk mengawasi pelaksanaannya dan melaksanakan upaya preventif lainnya secara paralel, misalnya testing dan tracing yang masif, khususnya daerah-daerah tujuan arus balik, demi memaksimalkan peluang penularan COVID-19. Tim Satgas COVID-19 mencatat sebanyak 1,5 juta jiwa kembali ke ibu kota dari kampung halamannya. Untuk itu, pemerintah pusat membuat testing dalam sehari dengan kapasitas mencapai 100 orang. Jika ditemukan pemudik yang reaktif positif COVID-19, warga tersebut akan dirujuk menuju Wisma Atlet Kemayoran dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dengan monitoring ketat dari Satgas setempat. Bagi pelaku perjalanan yang lolos dari berbagai screening di perjalanan, harap untuk tetap melakukan karantina mandiri selama 5 kali 24 jam setelah sampai di tujuan. Perlu saya ingatkan, bahwa isolasi dan karantina adalah dua hal yang berbeda. Karantina adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak memiliki gejala, namun memiliki kontak erat dengan kasus positif atau baru saja melakukan aktivitas yang berisiko tinggi, misalnya mobilitas yang tinggi saat pandemi. Sedangkan isolasi ialah hal yang harus dilakukan orang yang sudah jelas menunjukkan gejala serupa COVID-19 maupun orang positif COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik. Pemerintah pusat mengimbau kepada para pengurus RT dan RW di setiap wilayah untuk melakukan 3T, yakni tracking, tracing, dan treatment bagi setiap warganya. Lalu bagi pemudik yang telah kembali ke Jakarta namun belum melakukan tes usap, petugas Satgas setempat dapat menjemput ke rumah warga tersebut dan melakukan tes usap. Hal ini bertujuan meminimalisir terciptanya klaster baru yang ditimbulkan oleh para pemudik. Andrew Pakpahan, Tim Liputan, DAI TV.